Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali kita dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah bersama dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memahami dalam bagaimana sih atau seperti apa sih kodrat-kodrat hakikat sholat itu. Dan di sini kita akan memulai atau memahami itu langsung dengan praktiknya. Terlebih dahulu kita sapa guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, para jemaah sekalian hadirin yang menyaksikan channel YouTube ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas dan sekaligus mempraktekkan seperti apa nanti. Baiklah, kita akan memulai langsung materi-materi dan bahas-bahasan yang akan nanti langsung dipraktekkan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khalifah. Alhamdulillah ya, sampai pada dimana kita akan memberikan pemahaman sekaligus praktek sholat dalam memahami kodrat-kodrat hakikat sholat itu sendiri, Bu ya. Insyaallah. Untuk itu, bagaimanakah posisi dalam sholat sampai kodrat-kodratnya dipahami? Lanjutannya saya mohon penjelasannya, Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik para jamaah sekalian, para penonton, hadirin, kita akan berbicara tentang hakikat daripada sebuah syariat. Insyaallah. Karena salah satu tujuan hakikat itu ada dua. Salah satu adalah menuju kusuk. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang menarik perhatian dari 4 syarat kusuk tadi, pertama iman. Iman itu, kusuk artinya iman, sudah ada yang harus diimani dikala kita melaksanakan. Ini yang akan menyita makrifat itu. Yang akan menyita makrifat. Nah, yang kedua Islam. Islam itu dalam arti kata din. Berarti kita harus tahu dal, alif, nun. Bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Insyaallah. Alif adalah sir, nun adalah hayat. Nah, rohani. Nah, terus yang ketiga adalah tauhid. Nah, tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Gitu. Yang keempat adalah ma'rifat. Bagaimana cara berkalamnya nanti. Nah, terus menyempurnakan 4 hakikat sholat. Yang pertama ihram. Nah, bagaimana dikatakan ihram itu menjadi satu. Nah, yang kedua adalah mi'raj. Nah, bagaimana meninggalkan fungsi jasad dan mendirikan fungsi rohani. Di mana dalam posisi apa? Nah, yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ayat itu menjadi ma'rifat. Nah, yang keempat adalah tumbadil. Bagaimana dikatakan terhimpun menjadi satu awal, satu akhir. Ihram satu dan tahiyat akhir itu satu. Jadi artinya Allah fil awalul wallah fil akhirun. Nah, jadi malam ini saya tidak membuka para hadirin yang sifatnya tarekat dan makrifat sholat. Tapi kita pelan-pelan belajar di mana fungsi hakikat itu terjadi di saat kita sholat. Karena sholat itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Jadi sangat munafik seseorang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf. Subhanallah. Ya? Fikih peraturan, tasawuf cara menjalankan.
Nah, tasawuf ini tidak bertauhid, ini kafir sindik. Tauhid akan menyediakan kajian kemana menyembah dan siapa yang disembah. Iya, iya. Gitu. Insya Allah. Makanya fikih, tasawuf, tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami. Insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana memposisikan hakikat itu ada di mana. Jangan bilang sholat hakikat. Tapi yang harus diimani menuju kusyuk itu tidak ada. Insya Allah. Dan ini mungkin tidak pernah dilakukan guru-guru agama, karena ngajar sholat itu di kalam aja, tidak ada wujud prakteknya. Insya Allah. Jadi ini yang harus dinyatakan. Benar. Gitu ya. Saya minta bantu satu jamaah aja. Insya Allah. Kan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Allah. silakan berdiri di sini. Jangan naik sajadah. Itu Al-Quran. Nah, di sini, Khalifah. Untuk naik sajadah saja. Ini tidak boleh berpotensi manusia. Dalam arti kata manusiawi. Tapi berpotensi keinsanan Allah. Tidak menuju persekutuan. Karena ini as-sajadah. Surat 32. Batasan. Batasan Allah adalah itu. As-sajadah. Ini Al-Quran. Jangan asal naik situ. Salah. Ya, bukan karpet. Dan ini persyaratannya adalah surat 23 Al-Mu'minun. Dia harus berilmu dulu. Salah. Dan ini harus menjadi sebuah wujud ilmu. Ya. Dia harus menjadi batang tubuh fanafilah. Nur pada jasad mewakili jasad. Ya. Zat Allah mewakili rohani. Batin Allah mewakili nyawa. Insya Allah. Nah, kalau sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Disinilah menuju tubuh fanafilah menghadap alam bakofilah menuju Tuhan bilah. Jadi jangan asal naik. Jadi Khalifah, di sini harus ada ikhra dirinya. Ya Allah, munajat. La qadratana fil jasad alal Adam. Ya Allah, sesungguhnya tidak adalah kodratku melainkan jasadnya Adam. Yang kedua diwakili lagi ke rohani kita. Ya Allah, la qadratin fir ruhani al Muhammad. Tidak adalah kodrat rohaniku ya Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga, la qadratun fir ruhi illallah. Tidak adalah kodrat ruh di diriku melainkan batinmu ya Allah. La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Berarti batallah kemanusiaan. Jadi tetapkan di situ ya. Insyaallah. Barulah dilangkahkan kaki pertama dalam surat, dibaca surat Al-Ikhlas sebagai kitab besarnya Allah, yaitu kitab kodrat yang bisa 3 kali dibaca itu menjadi khatam Quran. Nah, setelah itu dilangkahkan kaki kiri membaca surat An-Nas sebagai kitab diri. Pernyataan Allah pada diri, pernyataan Allah pada manusianya. Kita. Nah, barulah kita naik. Nah, silakan naik surat Al-Ikhlasnya, setelah itu naik surat An-Nas. Ya kan? Setelah itu, apa tugasnya? Pasti orang itu membaca usuli. Iya. Sebelum takbir. Nah, sebelum dia takbir. Iya. Di saat dia membaca usuli, ini hakikat ya. Iya. Di saat dia membaca usuli, dia harus melihat untuk usuli, artinya asal dia jadi, yaitu dari tingkat